Halo sahabat, jumpa kembali dengan saya Nartariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri tentang keberadaan Gunung Larang yang menyimpan banyak cerita di luar nalar manusia. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Asal-usul desa Gunung Larang adalah cerita yang banyak diketahui semua orang di desa tersebut. Karena asal-usul nama desa Gunung Larang menjadi cerita atau sejarah yang membawa desa tersebut menjadi terkenal karena memiliki kaitan yang erat dengan Kerajaan Sumedang. Gunung Larang terdiri dari dua kata, yakni gunung dan larang. Kata gunung berarti bukit yang sangat besar dan tinggi, dan kata larang mengandung arti perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Oleh karena itu, Gunung Larang dapat diartikan sebagai suatu daerah yang tanahnya berbukit yang memiliki larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Konon sekitar abad ke-18 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan Kerajaan Sumedang kepada Kerajaan Cirebon. Saat itulah daerah Gunung Larang menjadi tempat persinggahan bagi tentara Sumedang, sehingga pada masa tersebut menjadi awal mula adanya sebuah kehidupan bermasyarakat di Gunung Larang. Gunung Larang itu bukan larangan ya. Jadi menurut filosofi orang Gunung Larang terdahulu ya, di zaman-zamannya dahulu itu Gunung Larang itu bisa dibilang ya gunung yang sangat mahal, karena mahalnya itu penuh perjuangan gitu loh. Nah di masa konon zaman ceritanya Prabu Gesan Ulun yang dari istrinya yang dari Demak apa dari Madura kalau nggak salah, Ratu Harisbaya itu. Nah dia kan nyusul, makalah terjadi peperangan lah antara Sumedang dan Cirebon di zaman penembahannya Girilaya. Kemungkinan terjadi peperangannya itu di daerah sini, Kang. Kemungkinan menurut orang-orang sejarah itu. Sebab apa? Di sini tuh banyak petilasan-petilasan yang berhubungan dengan Sumedang Larang. Contohnya Nyimas Reng, terus Eyang Jaya Perkosa, Mbah Buyut Tuli, terus di sana ada Salam Bongkok. Termasuk ya seorang kanduruan di era Mataram Islam yang bisa dibilang apa ya? Mbah yang panulisan tuh Mbah Juru Tulis Kerta Mangundiwongso gitu. Itu biasanya sama ada satu pantrangan zaman dulu itu di sana dilarang bilang bala. Bala itu dalam arti bahasa Sunda ya mungkin banyak sampah ya. Karena di sana ada petilasan Raksabala, dan Raksabala itu konon orang-orang meyakini nama lain dari Raden Walang Sungsang ini. Dan setelah itu ada juga satu pantrangan yang tidak boleh diucapkan, yaitu mengucapkan kata munding. Munding dalam bahasa Sunda itu dikatakan kerbau ya. Nah karena di atas itu ada munding Prabu Munding Sari Ageng, Munding Sari Ageng apa Munding Sari Alit gitu ya, yang masih berhubungan dengan Talaga Manggung kalau tidak salah gitu loh. Sama terah-terahnya apa Cakradewa kalau nggak salah. Tapi susah untuk menelusuri jelas, perlu banyak waktu kan. Selain Kerajaan Sumedang, pada awal abad ke-18 Masehi, tentara-tentara dari Kerajaan Mataram telah singgah di daerah Gunung Larang dalam upaya penyerangan terhadap Kerajaan Talaga Manggung. Mereka singgah bersembunyi di daerah Gunung Larang. Hal ini terbukti dengan adanya makam-makam prajurit Mataram di sekitar daerah Gunung Larang. Ini di Gunung Larang ini, dulu terciptanya Gunung Larang kalau tidak salah itu Eyang Purwalaksana, kuwu pertama. Yang pertama itu mendirikan, awalnya itu bukan Gunung Larang namanya. Di atas itu yang Gunung Larang Pasir dibilangnya itu Desa Medalaksana.
Nah, jadi Gunung Larang termasuk situs Jagahayu, yang Jagahayu Dusun Sukanagara tadi pindahan dari Gunung Jagahayu Tongo pindah ke bawah itu Jagahayu Laneh tadi gitu. Jadi kalau menurut orang zaman dahulu ini tuh antara Wates, Sumedang dan Galuh gitu loh. Antara Wates, Sumedang dan Galuh. Konon ceritanya di sana ada petilasan Pangeran Santri dari Sumedang. Nah, Pangeran Santri ini yang dibilang yang mempunyai nama siapa lupa Raden Sadili apa siapa gitu ya. Raden Sadili kalau tidak salah, ya mohon maaf ya kalau pemain salah, mohon diralat gitu ya, untuk bukan kita menyimpangkan nama satu orang tokoh sejarah ya, bukan ya. Tapi takutnya saya salah gitu. Soalnya di sini kan masih berhubungan dengan Gunung Larang yang terjadi perang Paregreg kalau nggak salah itu ya, antara terciptanya zamannya Patih Pangeran Jaya Perkasa Kandagalan T4 itu, yang dibilang jika saya nanti tidak balik lagi berarti Hanjuang mati, itu yang ada di Nangtung itu. Nah ini mungkin dulu ceritanya makanya dinamakan Gunung Larang itu karena si penduduk masyarakat Sumedang ini zaman dulunya yang tidak pulang lagi ke Sumedang karena mungkin entah karena alasan apa itu kita kurang tahu ya, menetap di daerah sini. Nah, menetap di daerah sini tuh ngasih nama Gunung Larang itu karena mungkin saking larangnya. Dulu larang itu kata orang Sunda zaman dulu, larang itu sama dengan mahal gitu loh. Mahal membuat kampung di sini, mungkin ke situ asumsi kita gitu loh. Cuman ya walau alam ya, namanya kita sejarah zaman dulu kan kita hanya korban cenah dan katanya kan istilahnya begitu. Ya, yang namanya benar kan hanya milik Tuhan. Larangan yang harus ditaati di daerah ini seperti larangan menyebut kata munding, sebutan untuk binatang kerbau yang seharusnya menyebut kerbau, dan kalau seseorang melanggarnya maka akan terjadi malapetaka yang menimpanya. Larangan lainnya yakni dilarang menyebut kata bala, sebutan untuk orang yang hutang, dan kata reng yakni penyangga genteng. Seandainya ada orang yang sengaja menyebut kata-kata tersebut atau karena lupa, maka pelaku akan menerima akibatnya, yaitu kesasar dalam perjalanan atau tidak segera sampai ke tujuan. Selain ketiga kata larangan itu, masih banyak larangan lain yang harus dipatuhi masyarakat di Gunung Larang ini. Jika sahabat John berkunjung ke Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, perlu menaati peraturan yang ada dan mempercayai kepercayaan masyarakat setempat. Terkait dengan sungai, menurut bapak orang cerita zaman dulu ya, sungai ini adalah Wates Galuh digurat sama Eyang Santri atau kalau enggak Pangeran Santri gitu loh. Pangeran Santri yang asli orang Sumedang ini gitu, cuman walau alam. Tapi emang ini nyatanya batas antara desa Gunung Larang dan desa Babakan Sari. Nah, si sungai ini dia memberi batas, beliau memberi batas bahwa batas antara Sunda dan Galuh, Sumedang dan Galuh menurut cerita. Tapi ya versi cerita banyak versinya, versi sejarah itu walau alam kita nggak ada yang tahu. Cuman kita hanya sebatas menerima dari cerita masyarakat itu seperti itu gitu loh. Banyak yang istilahnya bahkan sampai menelan korban jiwa gitu ya. Karena apa? Mungkin orang-orang terdahulu kan penuh dengan tata krama, tata titi duga prayoga ya, kalau kata bahasa orang zaman terdahulu mah. Mungkin ada jarang dipakai, mungkin ya secara laku lampahnya apa perbuatannya itu kadang-kadang kan kita nggak ada yang tahu. Namanya kita di sini kan secara logikanya bisa nggak menghargai alam gitu kan begitu menurut saya mah gitu lah. Kalau umpamanya tidak bisa ya mungkin sama aja dengan kita merusak hidup kita sendiri gitu loh. Kalau kita nggak bisa menghargai alam. Yang kesananya ini udah masuk desa Cipicung ini.
Desa Cipicung, Desa Kubangsari. Sananya udah masuk perbatasan ya, dibilang dusun Cimani mungkin kecamatan Jatitunggal ya sananya. Jadi kalau kita berjalan itu lebih cepat daripada membawa kendaraan, tinggal nyebrang aja nantinya ke sananya itu kan, antara Majalengka dan Sumedang. Di sana perbatasannya adanya sebelah sana dia. Lewat Lewiliang, lewatin Lewiliang, masuknya di dusun Kubangsari. Banyaklah hal-hal mistis mah namanya kita di kali, apalagi kadang-kadang malam gitu loh. Cuman ya itu tergantung ke apa ya, sugesti kita ya, sama tata cara kita gitu, yang orang bisa enggak gitu loh. Kalau umpamanya ibarat kata permisi apa sampurasunnya gitu loh, semuanya juga berawal dari kita lah ya. Intinya mungkin orang-orang zaman terdahulu tuh bilang kalau umpamanya ke suatu tempat, kalau istilahnya nggak ada permisi bakal ada ya sebab ada akibatnya. Mungkin itu sebenarnya pelajaran bagi kita gitu loh, supaya hati-hati atau apa, mungkin ke situ tujuannya gitu. Cuman kadang-kadang kan banyak yang kadang-kadang lagi musim kemarau begini lebih banyak terjadi korban daripada musim penghujan. Karena apa? Biasanya orang menyepelekan itu, wah lagi nggak ada airnya aja, lagi nggak ada gitu kan. Ternyata karena keteledoran dianya mungkin ya, entah bisa terjadi kecelakaan atau apapun itu gitu loh. Cuman kebanyakan ya namanya kecelakaan itu berawal dari kitanya sendiri kalau menurut saya pribadi. Ya adapun umpamanya yang tidak terlihat secara goib, mungkin ya kalau istilahnya bisa kita tata keramanya, bisa kita istilahnya sampurasunnya, masa aja sampai seperti itu gitu loh. Sering kan dulu sini banyak yang kayak begitu tuh. Apalagi ya di wilayah sini nih yang pas gugur Bantar Merak ke sana, ya mungkin ada legenda-legenda masyarakat Bantar Merak sendiri, mungkin entah itu apa ya, kita kurang begitu nih. Konon disebutnya ada ular segede pohon kelapa dari namanya Lewi Gugur ya, misalnya Lewi Gugur sampai Lewiliang itu. Walau alam sih nggak ini, cuman itu kan masyarakat setempat yang punya cerita sendiri gitu. Mau lagi kata kan, yang nongol bener macan beneran gitu loh dari situ. Makanya kan mungkin ya kita sebelah sini harus punya tata krama sama adab itu gitu loh, mungkin seperti itu. Ya setahu saya pemancing pun kadang-kadang jarang berani kalau sendirian di situ, di Kunjung itu, di Lewiliang itu. Soalnya mungkin mereka juga berasa lah, entah itu udah ketakutan duluan dengar cerita-cerita dari masyarakat setempat gitu loh. Soalnya kan namanya di kali itu ya pasti ada aja lah tempat kayak begitu mah. Tinggal kitanya yang bisa berhati-hati sama menjaga adabnya gitu loh. Itu batu atau pohon aja? Itu batu, itu dia jenis batu, bukan batu cadas ya dia. Kayak semacam apa ya? Kalau di sini dibilangnya batu buduk ya, kalau di sini bilangnya. Kalau itu kan jenisnya batu atras yang di atas tuh. Kalau itu jenis batu mirip batu kali, cuman dia hampir mirip tanah, cuman keras itu batunya itu. Itu kalau kena jala sekali tarik sobek semua itu Jalannya. Jadi dia nggak posisinya tuh nggak rata, batu tuh nggak kayak halus licin, enggak, dia kasar dia bukannya dia. Hampir mirip batu coran lah. Hampir mirip batu coran, kalau coran dia diemin kayak gitu aja gitu. Masuk desa Gunung Larang ini, yang awalnya dulu Gunung Larang itu yang namanya Desa Medalaksana, pindahlah kemari jadi Gunung Larang. Makanya sekarang kan Gunung Larang, kalau bagi orang yang terkenalnya kan, oh ini Gunung Larang tuh ada Gunung Larang Lande, ada Gunung Larang Tongo. Ada yang bilang oh di desa sama di pasir, bilangnya begitu. Nah, ini sebenarnya masih desa Gunung Larang ini, cuman dusun Cipicung gitu loh. Kalau sononya lagi Cisaar, nah baru desa Gunung Larang. Sononya Cidomas, Cikidang, sono Cigunung. Jadi itu dua desa ya, sono desa Cikidang sama desa
Gunung Larang sebelum Sukamenak itu perbatasannya Kang. Oke sahabat, itu dia penelusuran saya di Gunung Larang dengan segala kelarangan yang masyarakat setempat percaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.